Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, siap belajar gak hari ini? Harus siap ya, biar melek ya kita belajar matematika. PJJ Matematika, hari ini kita bahas ulang tentang kubus dan balok. Oke? Siapin buku dan alat tulis. Semangat ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang pertama. Sebutkan 12 rusuk kubus. Rusuk itu adalah garis atau kerangkanya. Jadi kita sebutkan garis apa saja yang menyusun kubus ini ya. Jadi kita lihat dari yang paling bawah biar gampang ya. Kita lihat dari yang bagian alasnya ada garis AB. Tulis dulu AB, dilanjut dengan garis BC. Tulis lagi, dilanjut dengan garis CD. Dilanjut lagi dengan garis DA. DA atau AD itu sama aja. Terus setelah yang alas udah selesai, kita ke bagian atasnya. Ada garis EF. Selanjutnya ada garis FG. Lanjut ada garis GH. Lanjut lagi ada garis HE. Nah, 4 terakhir kamu lihat garis yang tegak. Yang tegak itu ada HE, terus ada apa lagi? BF, selanjutnya ada CG, dan terakhir ada DH. Nah, itu adalah rusuk kubus, ada 12. Selanjutnya kamu kerjain soal ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua di sini adalah jika bagian yang diberi nomor 1 dan 2 merupakan alas kubus, maka arsirlah bagian tutupnya. Ya, ini adalah gambar jaring-jaring kubus. Jadi kalian diminta untuk mewarnai atau mengarsir bagian tutupnya. Seperti yang udah kita pelajari di kelas, bahwa jaring-jaring kubus gampangnya itu dia itu terdiri dari badan. Ya, badannya ada berapa? Ada 4 bagian. Ukurannya sama. Ada 4 bagian. Nah, terus ada sayapnya di kanan dan di kiri ya, selalu berseberangan. Misalnya sayap satunya di sebelah sini. Ukurannya sama ya. Terus sayap satunya lagi misalnya di sebelah sini. Yang penting di kanan dan kiri ya. Atau di sebelah sini juga nggak apa-apa, bisa. Oke ya. Ini adalah jaring-jaring kubus. Kalau misalnya tutupnya itu ada di bagian atas, di bagian nomor 1. Alasnya di bagian nomor 1. Maka tutupnya di bagian mana? Kamu tinggal mundur 2 langkah. Ya, 1, 2. Nah, berarti di bagian sini, bagian tutupnya. Ya, coba kamu imajinasiin, benar nggak sih yang ini tutupnya? Ya, pasti benar. Terus nomor 2, alasnya di bagian nomor 2, maka tutupnya di bagian berapa? Kamu mundur 2 langkah ya. 1, 2. Nah, berarti bagian tutupnya bagian ini. Oke, paham ya? Selanjutnya kamu kerjain soal kedua. Contoh soal ketiga masih sama tentang jaring-jaring, tapi ini jaring-jaring balok ya. Konsepnya masih tetap sama. Jaring-jaring kubus dan balok itu terdiri dari badan dan sayap. Oke, badannya itu kalau dibalok dia beda, selang-seling ya, kecil besar kecil besar. Coba misalnya kita gambar. Misalnya yang ini badannya, ini kecil, yang ini besar, yang ini kecil ya, yang ini besar. Aduh, ini enggak pas garisnya. Selang-seling, kecil besar kecil besar. Terus kita bikin sayapnya. Sayapnya kalau mau di bagian yang besar, berarti kita bikinnya pendek aja. Ada di kanan, terus satunya adanya di kiri. Nah, ini akan membentuk namanya jaring-jaring balok ya. Atau kalau kita mau bikin mendatar, sama
badannya itu terdiri dari 4 bagian selang-seling ya. Bagian kecil, besar, kecil, besar. Terus kita bikin bagian sayapnya. Sayapnya itu berarti adanya di atas dan di bawah. Misalnya kita bikin bagian yang besarnya, berarti kita bikinnya pendek sayapnya. Nah, ini dia. Paham ya? Kita identifikasi apakah gambar yang pertama, ini gambar pertama merupakan jaring-jaring balok. Kita identifikasi dari badannya. Badannya ini ada 4 bagian, benar ya? Terus kalau kita lihat lagi, selang-seling gak nih? Kecil, besar, benar ya? Terus kita lihat sayapnya. Sayapnya ada di bagian atas dan di bagian bawah. Benar ya? Ini memenuhi syarat, berarti nomor 1 merupakan jaring-jaring balok. Kita lihat jaring-jaring balok kedua. Apakah ini jaring-jaring balok? Kalau kita lihat dari batangnya, badannya ini terdiri dari 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Benar. Tapi apakah dia selang-seling? Kecil, besar, kecil. Dia tidak selang-seling. Berarti dia bukan jaring-jaring balok. Oke. Tugas selanjutnya soal ketiga, silahkan kamu kerjain. Di sini disuruh silanglah bagian yang salah agar menjadi jaring-jaring balok yang benar. Jadi kalau ada bagian yang salah tinggal kamu silang. Oke, lanjut ke contoh soal keempat dan kelima. Ini udah masuk ke rumus ya. Rumus luas permukaan kubus. Masih ingat nggak rumus luas permukaan kubus? Ibu tulis dulu ya. Luas permukaan kubus kita tulis luas sama dengan 6 dikali rusuk pangkat 2. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Kita lihat nomor 4, berapa luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk 13 cm? Berapa luas? Yang ditanya berarti luas. Terus rusuknya 13 cm. Berarti ini R-nya 13. Kita tulis dulu R-nya sama dengan 13. Yang ditanya luas. Karena yang ditanya luas, kita masukin rumus luas. Rumus luas itu adalah 6 dikali R pangkat 2. Tinggal ikutin rumusnya, 6-nya tetap ditulis, tetap 6, jangan diubah-ubah ya. R-nya, rusuknya kita ganti jadi angka 13 pangkat 2. Oke. 6 dikali 13 pangkat 2 itu berarti 13-nya ada 2 kali. Paham ya? Nah, 13 kali 13 dulu ya yang kita kaliin, atau bebas, terserah sih. Luas sama dengan 6-nya tetap kita tulis. Kita hitung dulu 13 kali 13 pakai perkalian bersusun. 13 kali 13, 3 kali 3, 9, 3 kali 1, 3. Terus strip 1 kali 3, 3, 1 kali 1, 1, ditambah 9-nya turun, 3 tambah 3, 6, 1-nya turun, berarti 169. Berarti 13 kali 13 hasilnya 169. Terus terakhir jangan lupa dikali 6. 169 dikali 6 dikali 6 kali 9 sama dengan 54. 5-nya simpan, 4-nya tulis di sini. 6 kali 6 36, 36 tambah 5 berarti berapa? 36 tambah 5 berarti 41. 6 kali 1, 6 tambah 4, 10. Berarti jawabannya 1014 cm pangkat 2. Oke, gimana? Paham nggak? Soal nomor 5 sama ya. Kita baca dulu soalnya. Suatu peti berbentuk kubus yang memiliki panjang rusuk 8 meter. Ini rusuknya berarti. Ini R-nya. Seluruh permukaan peti tersebut akan dicat merah. Berapa luas permukaan yang dicat merah tersebut? Berarti yang ditanya adalah luas. Berarti kita tulis rusuknya adalah 8. Yang ditanya luas. Luasnya berapa? Maka kita masukin rumus luas. 6 dikali R pangkat 2 berarti sama dengan 6-nya tetap ditulis, R-nya kita ganti jadi 8 pangkat 2.
Berarti 6 nya tetap ditulis, 8 nya pangkat 2 berarti 8 nya ada 2 kali. Oke, kita kaliin 8 kali 8 dulu. 6 nya berarti tetap kamu tulis, dikali 8 kali 8 itu adalah 64. Terakhir 64 dikali 6. 64 dikali 6. 6 kali 4 24, 6 kali 6 36, 36 tambah 2 38. Berarti jawabannya 384 meter pangkat 2. Kenapa meter? Karena di sini meter ya. Kalau yang atas sentimeter pakainya. Maka di sini sentimeternya pangkat 2. Oke. Lanjut soal keempat dan 5 kamu kerjain. Oke, next. Selanjutnya kita ke contoh soal ke-6. Contoh soal ke-6, sebuah kubus memiliki luas permukaan 54 cm pangkat 2, maka hitunglah panjang rusuknya. Agak kebalik dari yang tadi ya. Ibu kasih rumusnya di sini. Kalau yang ditanya rusuk, berarti rusuk sama dengan, berarti rumusnya jadi luas dibagi 6. Selanjutnya kamu kasih akar. Oke ya. Kita lihat soalnya lagi, luas permukaannya 54. Berarti luasnya atau L-nya ya, kita tulis L aja. 54. Hitunglah panjang rusuknya. Berarti R-nya yang ditanya. R-nya berapa? R-nya sama dengan berapa? Karena yang ditanya R, kita masukin rumus R. Rumusnya ini ya. Akar luas dibagi 6. Berarti sama dengan akar luasnya kita masukin, kita ganti jadi 54 dibagi 6. Nah, kita bagi 54 dibagi 6. Hasilnya berapa? 54 dibagi 6. Berarti 6 dikali berapa yang menghasilkan 54? 6 kali berapa yang menghasilkan 54? 6 kali 9. 9 kali 6, 54 dikurang 0. Berarti jawabannya 9. Tulis 9. Nah, di sini ada akar 9. Akar 9 itu berarti berapa dikali berapa yang hasilnya 9. Angkanya harus sama. Akar 9 itu sama dengan 3. Berarti 3 cm jawabannya. Paham ya? Lanjut, kamu kerjakan soal ke-6. Oke, lanjut kita ke contoh soal ke-7 tentang balok ya, luas permukaan balok. Ada yang masih ingat nggak rumusnya? Rumus luas permukaan balok itu adalah P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T, terus selanjutnya dikali 2. Kamu kaliin dulu P kali L, P kali T, L kali T, ditambahin baru nanti dikali 2. Dari soal ini kita tulis dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 4, 12, 8. Berarti panjangnya 4, lebarnya 12, tingginya 8. Ya, yang ditanya adalah hitunglah luas permukaan. Berarti luasnya itu rumusnya kita masukin rumusnya ya. P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T baru dikali 2. Kita ubah jadi angka. P nya berapa? 4, L nya 12, berarti 4 kali 12 ditambah P kali T, berarti 4 kali 8 ditambah lagi L kali T. L kali T itu berarti 12 dikali 8. Dikalikan dulu, ditambahin baru nanti dikali 2. Kita kaliin dulu ya. 12 kali 4. 12 kali 4. 4 kali 2 8, 4 kali 1 4. Berarti 48, tulis di sini. 8 kali 4, 4 kali 8. 32. Terus 12 kali 8. 12 kali 8, 8 kali 2 16, 8 kali 1 8, tambah 1 9, jadi 96. Kamu tambahin dulu, baru terakhir dikali 2. Kita tambahin dulu.
48 ditambah 32. Kita tambahin 8 tambah 2 10, 4 tambah 1 5, 5 tambah 3 8. 80 ditambah lagi sama 96. Ditambah 0 tambah 6 6, 8 tambah 9 17. Berarti 176 dan dikali 2. Jangan lupa dikali 2. Dikali 2. 2 kali 6 12, 2 kali 7 14, tambah 1 15, 2 kali 1 2, tambah 1 3. Berarti jawaban akhirnya adalah 352 cm pangkat 2. Oke ya, ini rumusnya. Ini contohnya, kamu silahkan kerjain soal ke-7 dan ke-8. Caranya sama. Oke, kita ke contoh soal ke-9. Contoh soal ke-9 di sini, hitunglah tinggi balok yang mempunyai luas permukaan 612 cm persegi, panjangnya 12 cm dan tingginya 13 cm. Oke, ini ada kesalahan soal ya. Tingginya 13, panjangnya 12, yang ditanya tinggi lagi. Yang ditanya bukan tinggi ya, yang ditanya lebar. Lebarnya berapa? Yang ditanya lebar ya. Jadi hitunglah lebar balok yang mempunyai luas permukaan 612 cm persegi, panjang 12 cm dan tingginya 13 cm. Ibu kasih rumusnya untuk mencari lebar. Rumusnya adalah luas dibagi 2 dikurang P dikali T dibagi P ditambah T. Oke ya, kita tinggal ikutin rumusnya. Dari soal ini kita tahu bahwa luas permukaannya 612. Kita tulis L sama dengan 612. Panjangnya 12 cm, berarti P-nya 12. Tingginya 13, berarti T-nya 13. Yang ditanya adalah lebar. Kita masukin rumus lebar. Berarti lebar sama dengan luas dibagi 2 dikurang P dikali T dibagi. Oke, kita nulisnya di sampingnya aja ya, nggak muat. Lebar sama dengan luas dibagi 2 dikurang P dikali T dibagi P ditambah T. Jadi sama dengan, kita ganti jadi angka ya, L. L-nya ini 612. Berarti 612 dibagi 2 dikurang P dikali T. 12 kali 13 dibagi P tambah T, berarti 12 tambah 13. Oke, kita cari satu-satu dulu. 612 dibagi 2. 612 dibagi 2. Ya, kamu tutup angka 12-nya yang kamu pakai 6. 2 kali berapa yang hasilnya 6? 2 kali 3. Kamu kalikan lagi, 3 kali 2 6 dikurang 6 kurang 6 habis, turun angka 1 bagi 2 nggak bisa, turunin lagi angka 2. Karena kamu nurunin 2 angka sekaligus, atasnya kamu tambahin 0 ya. 2 kali berapa yang hasilnya 12? 2 kali 6, 6 kali 2 12, 0, berarti hasilnya 306 ya. Jadi 612 dibagi 2 hasilnya adalah 306 dikurang, nah ini kita kaliin lagi, 12 dikali 13, 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1, 6 nya turun, 3 tambah 2 5 1. Oke, jadi hasilnya adalah 156. Kita tulis 156 dibagi 12 tambah 13 berapa? 12, 13 ditambah 2 tambah 3, 5, 1 tambah 1, 2, 25. Selanjutnya kita kurangin dulu ya, 306 dikurang 156 dikurang 6 kurang 6 habis 0, ambil 5 nggak bisa, kita pinjem ke sini, ini sisa 2, 10 kurang 5 5, 2 kurang 1 1, berarti 150 dibagi 25. Nah, berapa 150 dibagi 25? Kita hitung lagi pembagian. 150 dibagi 25. Berarti 25 dikali berapa yang menghasilkan 150? Kita coba 25 kali 5. 5 kali 5
25, 5 kali 2 10, tambah 2 12, 125. Masih kurang ya, ini 150, berarti angkanya lebih dari 5. Kita coba 25 dikali 6, 6 kali 5 30, 6 kali 2 12, tambah 3 15, 150, berarti jawabannya 6. Berarti 25 kali 6 hasilnya 150, berarti dikalinya 6. 6 dikali 25 150, dikurang 0, berarti jawabannya 6. Soal ke-9 kamu kerjain ya. Kita ke soal terakhir, contoh terakhir. Contoh soal 10. Suatu dadu raksasa berbentuk kubus dengan rusuk 5 meter akan dicat seluruh permukaannya. Jika biaya pengecatan sebesar 60.000 per meter persegi, berapa biaya pengecatan dadu raksasa tersebut? Oke, berarti yang ditanya itu, yang diketahui itu rusuk ya. Kita lihat sini rusuknya 5 meter. Berarti R sama dengan 5. Dicat seluruh permukaannya, berarti yang kita butuhin luasnya. Berapa luasnya? Ya, kita cari luasnya dulu. Masih ingat ruas kubus? Luasnya rumusnya adalah 6 dikali R pangkat 2. Berarti di sini 6 dikali R-nya berapa? 5. 5 pangkat 2. Berarti 6 dikali 5-nya ada 2 kali. Sama dengan 6 dikali, kita kaliin dulu, 5 kali 5 adalah 25, berarti 25 dikali 6, kita kalikan, 6 kali 5 30, 6 kali 2 12, tambah 3 12, 15, 150 meter pangkat 2. Oke, berarti luas permukaan dadunya itu adalah 150 meter pangkat 2. Terus dia mau dicat, biaya catnya itu 60.000 per meter. Berarti tinggal kita kalikan sama harganya. 150-nya ini berarti harganya sama dengan 150 yang dari sini kita kalikan dengan harganya 60.000. Ya, kita kalinya gimana? Nolnya itu bisa disimpan ya. Kita simpan nolnya ada berapa? Di sini ada 4, di sini ada 1. Berarti kita simpan nolnya 5. 50 kita simpan. Berarti yang kita kalikan 15 dikali 6. Kita kalikan dulu 15 dikali 6. 6 kali 5 30, 6 kali 1 6, tambah 3 9. Berarti hasilnya 90. Kita tambahin nolnya tadi ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Kita tambahin titik 3 angka dari belakang, 1 2 3 titik, 1 2 3 titik. Berarti itu harganya 9 juta. Paham? Selanjutnya kamu kerjakan soal nomor 10, soal terakhir ya. Semangat.